tidak ada peristiwa lain dalam hidup kecuali peristiwa hijrah. Coba sebut apa? Sebut peristiwa apa? Itu semua peristiwa hijrah. Beli bakso itu menghijrahkan bakso dari gerobak ke perutmu, menghijrahkan uang dari dompet ke lacinya jual bakso. Tidur sama istri menghijrahkan apa? Macam-macam yang hijrah ya Pak. Semua hijrah kok Mas. Apa saja yang tidak? Semua hijrah. Maka nyuwun sewu, nilai di dalam agama Islam yang terpenting bukan Muhammad. Maka tahun Islam bukan tahun yang didasarkan pada lahirnya Nabi Muhammad, tapi pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Karena yang terpenting bukan Muhammadnya tetapi nilainya. Karena Muhammad itu hanya bayangan-bayangan sesaat yang oleh Tuhan disuruh turun hanya 63 tahun. Sangat kecil prosentasenya dibanding jatahnya Nabi Nuh yang 3.300 tahun, Nabi Adam yang 970 tahun dan seterusnya. Muhammad itu ya disuruh jadi Muhammad bin Abdullah sebentar 60 tahun, kalau kata orang Jawa 9 tahun. Terus orang Arab marah, 63 tahun loh, dereng mari kalau ngomong itu. Tidak tertunggu. Yuswane Kanjeng Nabi suwida tahun, kan itu kan 60 tahun marah orang Arab. 63 punjul 3 tahun. Kamu sama orang Indonesia jangan sok-sok kamu tuh dengerin dulu toh. Dan itu tidak ada di seluruh dunia ada pola bahasa umurnya 60 tahun tambah 3 tahun. Nah, tidak ada, itu kan hanya itu menikmati hidup toh Mas. Sangat menikmati hidup. Itu loh, itu menikmati proses Mas. Jadi 60 tahunnya disalahkan ya memang tidak 60 kok. Punjul 3 tahun karo muangkel sing ngono. Kene wis kadung bangga salah iku. Menurut kitab iki usaha punjul 3. Wis diapusi karo wong Jawa. Boleh ngelukis sekarang ya ndak ngelukis. Nulis kaligrafi. Cuman kalau dilihat dari jauh kok gambar orang ya. Gitu Mas. Bismillah itu kepalanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus akhirnya kalau dilihat jauh gambar. Jadi dewan juri bingung ini kaligrafi apa lukisan. Nah, makanya kebudayaan itu jangan distandarisasi. Melukis kok enggak boleh. Allah saja maha pelukis. Al-Musawwir. Allah maha perupa. Dia menggambar warna. Engkau dikasih 16 juta resolusi warna di komputermu, tapi burung bisa melihat lebih daripada 48 juta. Dan jin-jin melihat sekian triliun warna, melebihi manusia. Karena engkau hanya satu tingkat di bawah dimensi mereka. Apalagi iblis, malaikat melihat mosaik warna yang luar biasa. Allah maha pelukis. Nggak usah, nggak ada alam kamu potret jelek itu nggak ada. Udah, stop. Tempat kumuh aja dipotret malah jadi dapat hadiah Pulitzer internasional. Betul enggak? Begitu Anda lihat alam semua indah. Wah, luar biasa indah. Allah maha perupa, kene gak oleh. Yang enggak boleh itu orang ngimami kok lukisi gegere, gak oleh. Ono wong ngimami kok parani nggawa kuas sret-sret ae gak oleh. Ya memang ada konteks-konteks ruang dan waktu di mana melukis itu tidak baik, kan bisa tuh Mas. Ada saat di mana main gitar itu tidak baik. Bojomu nglairno, aduh, terus kan, ya bangun Mas. Bojomu ngeden, terus kan, summertime. Bukan gitar ndak boleh ya. Jadi kalau Imam Khomeini dulu melarang musik rock, itu maksudnya loh ini Iran lagi benah-benah, hancur kita selama
syairan. Sekarang kita mulai membangun. Nanti dulu toh, rocknya itu nanti dulu. Lagunya yang kira-kira sesuai dengan etos kerja kita. Bukan tidak boleh musik rock, saatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, konteksnya tidak pas, estetikanya juga tidak harmonis. Kan begitu. Ono wong loro untu terbangan. Kira-kira yang sampai ke langit bunyi terbang atau keluhan orang yang sakit gigi? Yang sampai ke salon di langit sana adalah orang yang sakit gigi. Karena penderitaan itu tidak ada halangan untuk sampai ke Allah. Tapi kalau kebahagiaan difilter luar biasa. Tapi kalau penderitaan itu langsung sampai, maka Anda lebih baik menderita. Musuh aku tak wolak, wali martabak, tak banting, tak jembeng, gitu loh. Semua yang Anda alami diniati, ini bukan nasihat, diniati untuk gini. Saya ngomong tentang saya dulu. Saya berdiri di sini, ini syarat utamanya adalah jangan sampai kehadiran saya, apa lewat koran, lewat buku, lewat TV, lewat langsung gini, jangan sampai menjadi halangan hubunganmu sama Tuhan. Itu nomor satu. Jadi berpedoman MH kalau gak kadang sementing kalau Gusti Allah beres ngono ya. Anda harus gitu. Saya tokoh atau tidak tokoh itu nomor 10, nomor 12. Tidak penting. Yang penting kamu sama Allah beres. Dan jangan ada siapapun yang menghalangi hubunganmu sama Allah. Karena sekarang ini dunia ini berada di antara kamu dan Tuhan. Kamu sholat dihalangi dunia. Nah isi dunia ini ikut menghalangi semua. Masalah politik bikin kamu jauh dari Tuhan, terhalang. Budaya, kadang-kadang ulama itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Maka kalau kamu ngomong menurut kiai ngunu, gak menurut Allah. Loh, Gusti Allahmu kiai ya. Apalagi kiai itu tidak ada hubungannya sama Islam. Kiai itu urusannya adalah orang yang menghindar berdoa. Jadi di daerah Ponorogo, kalau di kampung itu kalau disuruh berdoa dia bilang kiai. Terus satunya ini sampai kiai, kiai. Akhirnya satu terpaksa berdoa, yang berdoa jenenge kiai. Itu ceritanya asal usul kata kiai. Kiai. Itu loh mas, asal usulnya. Wih yo, kandani yo. Angel gitu lah, epistemologi ini angel. Lahirnya Solo Jogja itu karena begitu peristiwa begitu. Jadi kalau Jogja itu kan seneng wedangan Mas Gidal dan harus ada joknya. Jadi kalau ada tamu dikasih teh terus jok ya, maksudnya dikasih jok lagi, jok ya. Akhirnya tamunya yang dari Belanda bilang, oh ini kota Jogja. Oh, aslinya. Terus ketika dia Solo bingung, kok nggak ada jok? Loh. Karpe mana joknya? Kok nggak ada? Loh. Nah, akhirnya namanya Solo. Ngono. Anda ini payah. Nggak ngerti asal usul Anda. Wah, kapan-kapan mending saya ceramah gitu-gitulah yang sederhana-sederhana. Anda ini aduh terlalu mengkerdilkan diri dengan mendramatisir segala sesuatu dihebat-hebatkan. Saya itu mempelajari gimana dulu Nabi Yusuf sama Zulaikha, tak pelajari detail, tak lihat di kapalnya Nabi Nuh itu ada apa saja, hewannya apa saja, itu dulu tak pelajari mas. Bagaimana ada tikus, ada babi, ada gajah, itu ada hubungan kerjanya dulu, itu loh. Kan kapalnya terbatas, semua hewan harus dimuat lagi perempuan.
Tapi kan tidak boleh ada yang beranak. Kalau beranak kan tenggelam kapal itu nanti. Maka harus ada sistem dan aturan untuk mengontrol jangan sampai ada binatang yang kawin. Maka harus ada kotak-kotak kamar-kamar yang terorganisir beribu-ribu dan kapalnya harus sangat besar. Tapi akhirnya Nabi Nuh dikasih tahu sama iblis, Kanjeng Nabi, sampean masih ngatur kayak ngene cik brosot iku kewan-kewan iku. Mending iku alat di kelamin iku sampean kelompokno ndek gudang dhewe. Akhirnya dikumpulin. Semua alat kelaminnya sebelum masuk kapal dicopot, kumpulkan, copot. Begitu mendarat di daerah Turki sana, kan asalnya dari Purworejo, terus mendaratnya di Turki. Jangan aja bingung ngomongnya, jangan muring-muring. Begitu mendarat, nggak dipikir oleh Nabi Nuh bahwa landingnya pesawat itu kan yang paling bahaya dibanding take off maupun di atas. Kan yang pesawat yang paling bahaya kan. Jadi yang harus paling direncanakan itu bukan berangkatnya dan perjalanannya, tapi bagaimana mengakhiri perjalanan itu. Mulane Jawa Timur ono istilah kalau gendeng gak iso ngakhiri, gendeng gak iso mungkasi. Jadi begitu kapal mendarat, Mas, tidak dipikir bagaimana administrasi pengambilan kembali alat-alat kelamin. Akhirnya royoan, Mas, yang larinya paling cepat dapat paling gede. Udah, Mas, jaran Melayu oleh gede dewe, lainnya masih antri, dia udah dapat lari keluar. Pas di pintu gerbang berpapasan sama sapi. Sapi, wah gede ini, ya Allah gede banget. Nah, sejak itu dia menggeleng-gelengkan kepalanya, sehingga sampai sekarang sapi kalau jalan selalu geleng-geleng. Nah, itu karena dia selalu ingat, ya Allah gede ini. Ya dari tadi ilmu tinggi-tinggi terus ya. Mendingan ilmunya sapi sama kuda. Jadi mulai besok ketemu sapi mesti guyu. Beli sop buntut, ingat ya dah. Ini sop buntut enak nih gara-gara kuda itu duluan wis kejaran nih anjane palu-palu banter dhewe lek bawet dhewe gandul sapi lulu betul. Nggak ada di buku-buku, nggak ada. Nah, Anda harus khusus soal begini ke saya lah. Soal begini nggak ada di buku lainnya, nggak ada. Cuman itu, yang gitu-gitu itu kan dititipinnya ke saya, Mas. Wah, banyak riwayat lain ngeluh sampai tak cerita nih guyu kape kan. Tapi kadang-kadang sih sensitif ya, kadang-kadang nanti ulama-ulama bisa marah gitu loh. Tapi makanya saya hati-hati tak kasih yang gitu-gitulah, yang kecil-kecil, yang kapang-kapang, yang kira-kira semua orang senang kan gitu. Kan senang semua toh. Nah, makanya tidak boleh ada sop kelamin kuda, yang ada sop buntut sapi gitu, karena itu etika antar makhluk. Wong dulu yang kalah duluan ngambil itu sapi, maka sekarang sapi yang dimuliakan dengan dijadikan sop itu tadi. Kuda jangan, kuda itu harus ditunggangi karena dia dulu enaknya sendiri di sini. Nah, saya tunggangi aja caranya gitu loh, Mas. Gitu, ini beneran sih, jangan mandu-mandu kamu ini. Karena hak orang itu berdasarkan riwayatnya. Kenapa Israel mencabut nyawamu? Karena dia dulu yang disuruh Tuhan bikin kamu. Dia punya hak. Dia yang setengah mati ngambil tanah liat di Tangerang tadi kok. Terus dia yang bikin, yang mematung Adam, terus baru ditiup sama Allah 3 kali, wahing 3 kali. Nah, maka Israel yang oleh Allah diberi hak, dan nanti kamu yang, karena kamu yang mengawal kelahirannya, kamu yang mengawal kematiannya juga, gitu loh, Mas. Itu jadi cukup ya Dek ya, beres ya Dek ya. Itu jadi nanti melamar cewek ditanya sama tuh, pekerjaanmu apa? Penghancuran diri. Ojo ngono kan ditolak karo bapak kan.
Pokoknya kalau ngelamar cewek jangan ngomong filsafat, jangan ngomong kayak saya dulu itu, aduh udah mau ditembak, mau diapain lah, ya apa seniman yang ngelamar nganggo apa mas? Aku masa ngelamar nganggo puisi terus kon ngono pisan. Apa andalanmu? Anu anak saya ini anu Pak, terbiasa melakukan penghancuran diri. Morotuamu mendelik morotuamu. Maksudmu penghancuran diri? Ayo ngomong hancur mulai. Itu oke. Ada yang belum terjawab? Pak Najib. Ya oke. Oh Pak Najib, ya dia itu respon bagus dan ngerti artinya Najib mas. Ngerti artinya Najib ya mas. Ya, sama mas yang soal caleg dan presiden tadi juga masih belum puas. Ya saya memang sedang bikin Anda agak lupa-lupa tapi ternyata masih ingat gitu ya. Karena di KC tidak ada standarisasi. Mas silakan Anda. Saya terima kasih untuk Najib ya tadi untuk Najib saya terima kasih. Terima kasih Canon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih juga kepada Mas yang nomor 2 dari barusan tanya dari setelah Mas Dadang. Terus tadi saya istrikan Cak Nur tadi katakan bahwa katakan bahwa pemilu 2014 nanti ya kan maksud itu tanya bahwa setelah nanti 2014 itu terpilihnya caleg-caleg dan DPR. Jadi pertanyaan itu esensi yang saya tangkap itu adalah bahwa nanti 2014 itu menurut Cak Nur itu seperti apa pemimpin itu? Itu kan itu satu. Yang kedua, artinya dari sisi pemilu seperti apa itu, oleh karena itu saya cuma ingin menyambung dari Cak Nun tadi itu kan bisnis mereka berdagang. Oleh karena itu, karena melihat carut marutnya Republik saat ini, dagang sapi segala macam, importir yang tidak beres di negeri ini, satu menteri dan menteri lainnya sudah tidak beres, tapi yang itu udahlah sudah dijelaskan semua oleh Cak Nun tadi. Tapi yang menurut oleh karena itu saya bahwa sebagai warga negara ini keterlanjutan saya atau teman-teman di sini sebagai warga negara. Loh, kalau nanti 2014 nanti seperti ini nih juga, apa sebagai seorang intelektual atau tanggung jawab moral apa kita ini sebagai itu persoalan. Lalu kalau kita membiarkan ini terus 2015 terus nanti seperti ini lagi, loh, wallahu a'lam bishawab. Itu ada kegalauan kita sebagai warga negara. Coba kita melihat bahwa bagaimana Cak Nun melihat itu sebagai apa filosofinya kah, apakah tata negaraan kita kah, atau mungkin dari tadi Cak Nun sudah menjawab dari urutan dari zaman Majapahit sampai sekarang. Itu coba diperkirakan prediksi. Golput. Apa nanti kalau negeri ini terkorup terus gila. Kita membiarkan kejahatan di Republik ini berjalan terus, continue. Lalu anak cucu kita mau dikemanakan? Itu, ini memang keserius tapi ya itulah gaya-gaya bahasa yang. Terima kasih. Ya, diterusin mas yang ini tadi supaya satu konteks ya, masih satu rangkuman. Kiai Kanjeng nuwun sewu, jujur saya masih belum puas dan merasa belum beres. Sudah 2 penanya ternyata hatinya hampir sama. Jadi mohon Cak Nun diterangkan dawuhipun Gusti Allah dalam surat A'araf. Itu mungkin panjenengan yang melengkapi, saya hanya belajar sepotong. Sampean omongkan ayatnya itu rumah sama aku ngerti ya. Gusti Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka atau umatnya itu sendiri yang merubahnya. Lantas kembali lagi, kami yang anggap bocah angon arek deso yang pengen belajar jadi aktivis ini memandang kalau boleh mencintai negeri ini, momentum 9 April 2014 itu adalah DPR adalah yang membuat undang-undang, Presiden adalah yang punya kuasa penuh mau diarahkan kemana ini NKRI. Nah, kula nyuwun bagaimana yang terbaik
dari masyarakat ini untuk memilah dan memilih untuk lebih baik negeri kita ini ke depannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pemahaman dasarnya yang lebih primer melakukan perubahan itu kauminnya apa Allahnya? Allahnya kan? Allahnya apa orangnya? Nih, Tuhan bilang saya nggak akan merubah kamu loh sebelum kamu merubah diri kamu sendiri. Itu kira-kira nanti kapasitas yang lebih primer pada perubahan yang terjadi itu datang dari Tuhan apa dari orangnya? Nah, ini tolong didiskusikan. Karena belum pernah diomongkan ini. Perubahan yang kamu lakukan adalah menyiapkan tanah untuk ditanami padi. Kamu singkal, kamu garu, kamu banyoni, terus ditanduri. Nandurnya itu kalau orang Jawa harus diurai rambutnya perempuan, karena perempuan itu rambutnya lambang kesuburan. Kalau laki-laki itu lambang api. Jadi kalau laki-laki jangan gondrong seperti saya, kecuali bisa merubah apimu menjadi kesuburan sosial. Itu kalau Jawa. Tapi Anda tidak harus pakai standar itu. Tapi yang perubahan yang Anda lakukan adalah menyiapkan tanah dan seterusnya tadi, menanam padi. Kemudian puncak perubahan itu adalah padi berbuah dan kamu panen. Sekarang saya tanya sama Anda tadi menyiapkan tanah, terus Anda menanam padi. Peristiwa yang lebih besar itu menanam padi atau tumbuhnya padi? Yang lebih besar mana, yang lebih primer? Nah, jadi yang lebih primer ini yang Anda lakukan, yang dilakukan Tuhan. Yang dilakukan Tuhan. Panen itu hasil karyamu apa hasil karya Tuhan? Karya Tuhan. Demikianlah juga Indonesia yang besar dan krusial ini. Jadi kalau Anda jadi pengawas pemilu, Anda niatnya adalah supaya Allah merubah. Tapi Anda jangan niatkan terlalu serius bahwa pengawasan Anda akan merubah pemilu. Karena Anda tidak mampu menumbuhkan padi dan tidak mampu bikin padi panen. Yang saya lakukan dengan KJ, dengan Ma'iyah, dengan tanggal 28, dengan teater, dengan semua itu sebenarnya hanya nyingkal tanah, hanya nanam padi. Tapi saya tidak mampu menumbuhkan padi dan saya tidak mampu membuat padi itu panen. Gitu loh Mas. Nah, dengan begini sekarang masalahnya Sukosrono sama Sumantri tidak bisa kalau tanpa Punokawan. Punokawan ini sebenarnya satu jenjang saja untuk memahami bahwa harus ada peran di atas manusia, harus ada peran spiritual, harus ada peran dari Allah dengan malaikatnya. Malaikat itu artinya aparat-aparatnya, birokratnya, perdana menteri, menteri, dirjen, irjen, sampai kepala bagian, kepala dinas, bupati. Allah punya semua, punya semua. Allah menumbuhkan padi, tapi tidak Allah langsung menumbuhkan padi. Allah boleh punya staf yang urusan padi. Allah boleh punya staf yang urusan Gunung Merapi. Nah, masalahnya begini Mas, seperti yang Anda tanyakan. Kita nggak usah mengeluh lagi lah tentang hancurnya kita ini ya Mas ya. Satu contoh begini deh. Anda kan sekolah nih. Sekolah itu kan untuk ngerti, menggunakan logika bahwa yang baik begini, yang baik begini, yang ada ekspertasi, ada spesialisasi, bahwa yang Menteri Pertanian adalah orang yang satu mencintai para petani, nomor dua mengerti betul dunia pertanian sampai soal tanam pertaniannya, sampai bisnis pertaniannya dan konstelasi politik pertaniannya. Seorang menteri harus menguasai itu semua dalam rangka menyejahterakan para petani dan rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, di setiap departemen kan ada ekspertasinya masing-masing. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah pernah ada kabinet yang disusun berdasarkan ekspertasi? Ya. Jadi ada gunanya nggak sekolah? Ada gunanya nggak pendidikan? Sementara setiap orang setengah mati membawa anaknya dengan bayaran berapapun untuk bersekolah. Tapi kan buktinya tidak ada gunanya sebenarnya. Kita tidak ada masalah. Siapapun menjadi menteri, siapapun menjadi gubernur, siapapun menjadi presiden, nomor satu harus tidak masalah, harus ikhlas, tidak ada masalah. Cuman kan kita punya nalar. Loh, kalau
orang itu menjadi menteri X. Lah terus orang-orang yang benar-benar belajar dan terbukti mencintai urusan itu kok tidak jadi menteri? Terus bagaimana dong cara kita mengikhlasi itu? Apakah keikhlasan di situ itu wajib ataukah malah makruh ikhlas itu? Yang mana? Nah kalau dilihat kan hampir semua lini seperti itu. Emang nggak ada orang sehingga dia yang jadi presiden? Sedangkan syarat-syaratnya paling tidak memenuhi. Jadi produser dari birokrasi dan kekuasaan pemerintahan kita ini ibarat warung yang selalu menyuguhkan makanan beracun kepada Anda. Dan sekarang Anda bertanya kepada saya, Cak, kira-kira makanan beracun jenis apa yang akan disuguhkan tahun 2014? Kan gitu Anda. Artinya Anda masih percaya kepada warung itu. Betul enggak? Nah, apakah saya harus menjawab bahwa loh saya tidak akan mengandalkan warung itu untuk perubahan yang beneran? Tapi kan saya tidak bisa terang-terangan sampai sedasar itu, Mas. Saya kan masih harus menghormati dan kasihan juga lah kalau saya ngomong sampai. Makanya tadi saya berdoa mudah-mudahan Anda punya negara. Mas nggak ngerti artinya. Karena saya tidak anggap ini negara. Gini kok negara, gitu kok presiden, gitu kok menteri. Masa menteri mengendalikan harga garam aja nggak bisa. Masa ada menteri, masa Brambang saunur gani, Lombok saunur gani, kan begitu, masa kedelai. Kan itu, jadi kan secara hakiki itu bukan menteri, secara hakiki itu bukan presiden. Anda masih menanyakan lagi kira-kira produser yang sama akan memproduksi presiden yang bagaimana, kan gitu yang Anda tanyakan. Nah saya kan kalau kejam mengatakan loh saya tidak percaya kepada warungnya. Saya menghendaki perubahan yang tidak cukup dilakukan oleh Sukosrono maupun oleh Sumantri. Maka kita membutuhkan peran-peran yang lebih besar, yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kita bikin KC. Tidak untuk berafiliasi kepada politik tertentu, tapi kita setor sama Allah. Ya Allah, kami sudah nyingkal tanah. Ya Allah, kami sudah tanam padi. Ya Allah, kami sudah toleran kepada burung-burung, kepada roh-roh, kepada makhluk-makhluk lain. Kami sudah bikin sesaji di perempatan. Ya Allah, jadi semua itu saya pakai sebagai sesaji kepada Tuhan. Karena yang bisa merubah ini tadi siapa? Tuhan. Tapi kalau saya ngomong langsung supaya Tuhan, nanti orang bilang jangan fatalis, lari dari rasionalitas ke mistik, kan gitu. Enggak semua, anggitmu kan bisa ngerubah raimu tak? Merubah anak kita aja setengah mati kok. Gitu loh. Udah sekarang kamu ketemu si Vicky itu coba kamu rubah kalau bisa. Malah kena konspirasi hati kamu. Gitu loh. Lah kok se-Indonesia. Maka yang saya lakukan adalah memperjelas momentum di mana saya akan nanting. Ya Allah, gimana ini? Sebab solusi-solusi yang ada dalam sejarah, Mas, ini yang saya agak cemaskan. Kalau solusi Indonesia mengandalkan pemilu, kan Anda sudah jelas nggak? Ya nggak bisa lah memproduksi. Sebelum saya ngomong langit ya, kita tuh saking miskinnya, saking laparnya, itu ada makanan dikit itu waduh dah senangnya luar biasa. Orang Indonesia ini kayak orang yang disandera yang akhirnya mencintai penyanderanya. Itu namanya hostage syndrome. Jadi kamu saya culik, terus Andi saya suruh jaga kamu. Kamu kan marah tuh sama saya, sama Andi, sama semua. Tapi kamu lapar malamnya. Terus Andi kelihatan kok loh, ya Andi kok mau yang manggil kayak ngambilin air, terus bawa bungkusan makanan, terus ngawasi terus. Kamu mau kencing kamu diantar, meskipun kamu di borgol gitu ya. Hari kedua kamu mulai berkesimpulan Andi ini sebenarnya orang baik, dan gitu kan. Nanti hari ketiga kamu cinta sama Andi. Nomor 4, ketika kamu diambil oleh polisi dan penculiknya akan ditangkap, kamu bela dia, jangan dia orang baik, kan begitu. Itulah yang kamu alami sekarang. Hanya sekedar mengambilkan makanan.
hanya sekedar memberikan air segelas, kamu jadikan pahlawan, seolah-olah dia satrio piningit. Padahal ya memang begitu seharusnya. Itu tidak ada yang hebat tuh, ya wajar-wajar saja seperti itu. Gitu loh Mas. Ya dia mesti dong ngasih makan Anda, masa nggak kasih makan Anda? Kita bikin monorail kayak bukan apa sih lah, sejak dulu udah mestinya bikin, mau dari dulu duitnya segitu banyak kok. Kan begitu. Nah kita jangan menjadi orang yang tersandera yang akhirnya mencintai penyandera secara tidak objektif. Itu masalahnya saya. Saya tidak ada masalah siapapun jadi presiden. Tapi gimana sih Mas, kalau Anda punya istri, ya, terus Anda pamit sama istri Anda, sebentar saya mau cari istri yang di sana yang lebih cantik. Boleh enggak istrimu? Kamu wali kota, terus kamu melamar jadi gubernur. Ketika kamu masih jadi wali kota, seandainya kamu tidak diterima, kamu balik jadi wali kota. Karena kamu diterima, kamu tinggalkan istrimu yang pertama, kamu hidup sama istrimu yang kedua. Itu tuh kalau secara logika gimana itu Mas? Boleh enggak itu Mas? Boleh enggak itu gitu? Tapi undang-undang kita membolehkan. Kalau gagal di Jakarta, dia tetap kembali jadi wali kota toh? Atau bagaimana aturannya? Atau setidaknya loh, kamu kan ceraikan saya dulu baru cari istri yang lain. Loh enggak, ini istrinya malah seneng loh yang ditinggal ini, malah bangga loh suaminya dapat istri baru. Ini Sukosrono. Jadi nek cara Jogja lah piye Sumantrine wis do asu kabeh, Sukosrono ini pekok kabeh gitu loh. Kalau cara Jogja. Jadi kalau pertanyaan Anda saya jawab gini Mas, Anda ini nanya hal yang sama dengan saya. Dan saya sedang mencari jawaban, mempercepat jawaban itu sebenarnya dengan cara memperbanyak sesaji saya itu. Maka saya ikhlas melakukan kayak gini dimanapun. Keliling, besok kita hampir di dekat Palembang sana besok malam. Nanti jam 7 saya sudah harus di airport. Dan itu saya lakukan tiap hari di mana-mana, bukan supaya saya jadi apa-apa, supaya Allah sayang sama kita dan tidak memakai formula yang kemarin-kemarin. So formula yang sudah ada itu formulanya semua fisik Mas, gunung meletus, gempa bumi. Jadi kam min qaryatin ahlaknahu, ya tak? Betapa banyak negeri-negeri yang aku hancurkan dan aku ganti dengan umat yang baru, kan begitu. Kalau jalan keluarnya adalah 5 gunung meletus di Pulau Jawa bareng-bareng, kemudian Jakarta akan ikut hancur lebur. Kalau itu jalan keluarnya, terus apa gunanya kita bikin KJ? Oh, Anda yang ikut KJ juga Anda ikut tenggelam, ikut hancur. Nah, kita mohon sama Allah, jalan keluarnya jalan keluar yang lebih kualitatif, jalan keluar yang merupakan formula perubahan yang lebih bermutu, tidak fisik. Sebab kalau gunung Merapi meletus, gempa tidak milih. Orang baik nggak ada kok gempa milih-milih. Wah, ini rajin sholat nggak kena gempa. Terus habis dari kalau zaman dulu nih, wah ini senengannya ke doli kena gempa, gitu kan enggak. Nggak ada, Tuhan itu nggak punya sifat seperti itu. Tuhan itu uang curian dipakai untuk makan nasi, ya enak tetap nasinya. Itu namanya rahmat gitu loh Mas. Bukan kok uang korupsi terus dipakai beli sop buntut terus sop buntutnya pahit. Enggak, ya tetap enak. Itu namanya rahmat. Tapi ingin saya katakan sama Anda, kalaupun jalan keluarnya itu nanti adalah gunung-gunung meletus, kemudian ada terbuka kapal di atas gunung yang terbesar sedunia itu akan menyingkap, kemudian akan meleleh, dan kemudian kita nunggu beberapa tahun untuk meletus sehingga penguasa dunia akan kalang kabut dan habis di seberang sana. Itu juga bukan jalan keluar yang sesungguhnya saya impikan. Saya inginnya itu
seluruh proses intelektual, spiritual, moral seperti ini oleh Allah diridhoi, sehingga proses Indonesia ini rakyat memiliki kecerdasan baru. Terserah, misalnya gini, kalau rakyat punya kecerdasan dan punya kepekaan tentang pemimpin yang sejati, kalau yang didaftar untuk jadi capres tidak memenuhi syarat, ya rakyat tinggal tidak milih, kan begitu. Kan begitu sebenarnya. Karena tidak memilih adalah pilihan. Jadi dia memenuhi syarat untuk memilih, toh? Kalau punya akal, gitu loh mas. Nah, saya kan dari dulu berdoa, ya Allah, mbak ikut pemilu 2014. Lho karepmu piye nun? Nggih bukan kok sampean terus teko nang TPS nggih mboten ngono. Ya ndak, masa Tuhan datang ke TPS dikawal Jibril, dikawal ya ndak. Tapi Tuhan kalau ikut pemilu itu berarti Tuhan menyebarkan hidayah ke Republik Indonesia, ke seluruh rakyatnya, sehingga rakyat memiliki kecerdasan baru, kepekaan baru, kekuatan baru, sehingga ketika dia memilih dia punya ketegasan dan kejernihan. Kalau tidak memenuhi syarat dia tidak pilih, kalau memenuhi syarat dia coba pilih. Kalau itu terjadi kan masih agak lumayan daripada Gunung Berapi 5 sekaligus meletus di Pulau Jawa dan sekitarnya, daripada yang sifatnya fisik-fisik itu loh mas. Nah, saya tidak bisa memprediksi mas. Yang bisa saya lakukan adalah tadi nyingkal tanah, menanam padi, mencabuti rumput-rumput liar, kemudian kasih persembahan-persembahan rohaniah kepada Tuhan. Mudah-mudahan innallaha yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah akan merubah suatu kaum sesudah kaum itu merubah dirinya sendiri. Kita ini kan dalam rangka merubah gitu loh mas. Jadi nomor 1, Anda datang sini untuk merubah hidupmu dan keluargamu. Nomor 2, merubah masyarakat dan bangsamu seluruhnya. Dan ini hanya Tuhan yang bisa menolong Anda, sebab perubahan primer tadi sudah diputuskan terjadi tidak oleh kita, melainkan oleh Tuhan. Dan ini bukan fatalisme. Bukan fatalisme. Memang tidak bisa. Mau berubah bagaimana mas? Dari mana mas? Uang semua yang di atas tidak mau berubah loh mas. Mau mas orang anggota DPR keadaan berubah? Mau mereka? Tidak mau dong. Yang sekarang pada mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau dia keadaannya berubah. Yang enak yang kayak sekarang kok. Gitu loh. Saya mau ngomong per calon presiden sebenarnya berdasarkan penelitian dan pengetahuan saya, tapi tidak baiklah saya omongkan sekarang, kapan-kapan lah. Tapi pokoknya mudah-mudahan kalaupun itu tidak terjadi, ya gempa tidak terjadi, gunung meletus tidak terjadi, hidayah juga tidak terjadi. Mudah-mudahan masih ada opsi ketiga, yaitu Tuhan menjebak kita dalam tanda petik. Kadang-kadang Tuhan itu menyimpan sesuatu yang baik di balik sesuatu yang buruk. Itu juga bisa terjadi toh mas? Bisa nggak mas? Maling yang baik adalah yang menyimpan barang malingannya di tempat sampah, gitu loh mas. Orang tidak ada yang berpikir bahwa emas itu ada di tumpukan sampah. Dan Tuhan itu sering menyimpan kemuliaan-kemuliaan di balik kenyataan yang semua orang menganggap itu kehinaan. Sama dengan Allah menyimpan Ashabul Kahfi 309 tahun hanya dikawal oleh kaki anjing yang berjuntai di mulut gua itu, sehingga sekian generasi umat manusia menyimpulkan itu gua itu sarang anjing, sehingga tidak seorang pun punya ide untuk masuk gua itu, karena di dalam gua itu ada orang-orang yang sedang ditidurkan Tuhan. Mudah-mudahan Anda kalau tidak berhasil semua, Anda dimasukin gua oleh Allah, tidur 309 tahun. Begitu keluar bingung diwelu, apa itu uangnya udah ndak laku, bahasanya udah ndak sama, tilang akhirnya jadi bedes kabeh. Gitu ya mas ya. Mudah-mudahan ini kita berharap bersama-sama, dan Anda sudah melakukan kok. Semua yang ada di hati Anda itu ke langit mas. Dan nggak mungkin lah orang baik-baik di Indonesia, rakyat yang sebenarnya dahsyat ini sama Tuhan disia-siakan, ya nggak mungkin lah. Insya Allah akan ada perubahan. Cuman saya tidak berani ngomong perubahan itu bentuknya kayak apa, karena itu tidak boleh mas. Kalau Anda misalnya dikasih tahu dikit sama Tuhan, apa sama stafnya Tuhan, gini-gini, kalau kamu buka, Tuhan merasa di ndas-ndasi bahasa Jawanya, merasa di apa namanya,
merasa diindas-indas itu dapat dilangkain, merasa dilangkain, nanti dirubah sama dia. Tadi saya ngomong kalau Anda ikhlas tidak sampai 5 menit hujannya itu aja saya takut sebenarnya, Pak. Terus nek staf hujan ngomong ini apa 5 menit nek kata 15 menit kata apa, Pak? Iya, kan aku yang gini. Tapi saya nekat, saya ngomong ya, karena saya tahu cintanya kepada Anda lebih besar dari kekecewaannya kepada kata-kata saya. Loh, ada perhitungan gitu loh, Mas. Jangan dipikir gak ada loh. Emang berani ngomong gitu? Yang terjadi tadi itu, pokoknya kalau Anda ikhlas gak sampai ngomong, sebentar sekali kok, ya tak? Gak hujan. Sebenarnya diam-diam yang dalam hati saya gini ngomongnya, saya sudah terlanjur ngomong 5 menit loh, jangan sampai enggak loh. Jangan permalukan saya loh. Itu saya gedek-gedek Andi. Gitu Mas, Anda dalam kehidupan sehari-hari boleh asalkan sopan kepada Allah, ngomong gitu, ya Allah saya sudah terlanjur janjiin istri saya mau tak beliin motor ya. Saya sudah terlanjur saking cintanya saya sudah terlanjur ngomong tapi nggak punya duit, ya Allah jangan permalukan saya dong di depan istri saya. Kan kalau aku malu kamu kan ikut juga malu ya gitu. Ngomong-ngomong Mas, nanti rezeki datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaannya sederhana. Ada riuh rendah di sejumlah jalan dan gang di kampung. Seisi rumah beralih perhatiannya ke kegaduhan, sehingga kehilangan konsentrasi pada urusan rumahnya. Dan ketika itu masuklah permasalahan yang sebenarnya ke dalam rumah. Permasalahan tersebut bisa maling yang mengambil sesuatu, bisa sekadar mengintai untuk memastikan pemetaan segala sesuatu di dalam rumah. Bisa penjahat yang tidak mengambil sesuatu langsung, melainkan mengganti kunci dan gembok pintu-pintunya, atau melubangi dinding-dinding yang diperlukan di bagian-bagian yang tak kentara. Banyak sekali kemungkinannya. Bisa juga memasukkan cairan-cairan tertentu di bak-bak tempat mandi, memasukkan serbuk-serbuk di saluran air minum, menyemprotkan sesuatu di udara kamar anak-anak dan ibu bapak, dan yang disemprotkan disesuaikan dengan keperluannya. Generasi tua disemprotkan apa supaya mudah dimabukkan, dikaburkan matanya, atau ditulikan sedikit pendengaran telinganya. Sedangkan untuk anak-anak yang muda, remaja maupun kanak-kanak, mungkin tidak hanya disemproti asap-asap yang menaburkan sihir tertentu sesuai dengan desain besar para penjahat yang masuk rumah tersebut. Atau bisa juga di kamar anak-anak dikasih mainan baru yang mengasyikkan, di komputer mereka dikasih aplikasi baru, games atau olah animasi, atau apapun yang membuat mereka merasa nyaman di dunia maya, sehingga menyangka bahwa yang maya itu adalah nyata. Di zaman dahulu yang mengatur budaya kepada seisi rumah bangsa datang dari barat. Sekarang menyerbu dari utara. Apakah yang barat tidak merasa disaingi dan didesak oleh yang utara? Tentu. Tetapi yang barat sedang rendah daya tawar-menawarnya, dan yang utara juga memakai ilmu yang sangat lembut, tidak menunjukkan permusuhan yang mencolok kepada barat, bahkan memberi peluang kerjasama. Seisi rumah memang sengaja ditakuti oleh utara maupun barat dengan seliweran palu, arit dan bendera-bendera merah. Keduanya berbagai irama agar kelalaian, kealpaan dan keterlenaan semua penghuni rumah bisa dipelihara dengan stabil dan konstan. Padahal kalau ada penghuni rumah
yang sedikit saja berpikir, ia mestinya ingat bahwa tidak mungkin yang berseliweran itu akan menjadi fakta besar yang semembahayakan yang dikhawatirkan. Utara adalah rajanya Palu dan Arit, tetapi sejak beberapa puluh tahun yang lalu yang digenggam di tangan mereka adalah pisau dapur yang sangat tajam. Kalau diandaikan adalah ideologi, Utara adalah mbahnya komunisme. Empunya Palu dan Arit, tetapi Utara memakai Palu dan Arit hanya untuk manajemen ke dalam negerinya. Untuk menata soliditas top down atas rakyatnya. Tetapi jika keluar, mereka menjajah seluruh dunia dengan pegang pisau tajam kapitalisme, industrialisme, liberalisme atau pasar bebas. Padahal hakikatnya pasar bebas itu bertentangan dengan Palu dan Arit. Jadi para peserta festival Merah Palu Arit itu mencoba saja, siapa tahu ada resonansinya, sambil menjalankan tugas dari Utara untuk menjadi pasukan yang menyamarkan keadaan demi mempermudah petugas Utara meneguhkan penguasaannya atas rumah bangsa tersebut. Sekarang ini perambahan pasar bebas sudah sampai taraf pemusatan kapital, penanaman dan penguasaan modal mayoritas di berbagai mesin ekonomi sudah bisa dipastikan dan mapan. Ibarat keluarga, mawadah warohmahnya sudah merata sehingga tinggal menata sakinahnya. Surga tidak harus ditunggu melewati kematian dan hari kiamat. Seluruh pantai utara Pulau Jawa sudah bisa dipastikan segera direklamasi untuk menyusun kursi-kursi berderet untuk duduk memandang pantai lepas hingga ke Cakrawala. Penghuni kaum fakir miskin yang tidak move on hidupnya dari abad ke abad lebih real kembali saja dilemparkan ke hutan atau ke tong sampah di tepi jalanan kota. Yang dulu ditakuti sebagai superpower atau kekuatan raksasa, sekarang sudah ompong. Saingan untuk reklamasi dunia itu tinggal satu, yakni sebuah wilayah imamah yang kalau dipandang dari Pulau Jawa agak sedikit ke utara timur dari Ka'bah, itu tempat dihuni oleh masyarakat yang sebutannya Syiah. Sementara di wilayah lain di muka bumi ada yang si B, si C, si L, si M hingga si Z. Seluruh penduduk dunia terutama yang menghuni lingkaran Nusantara Khatulistiwa harus dibikin benci kepada Syiah. Tetapi sasarannya adalah kekuatan negara yang dihuni oleh kumpulan Syiah ini. Lumayan berhasil Syiah terus-menerus dimusuhi oleh si S, si W, si N dan banyak lagi. Permusuhan yang tak kunjung henti itu juga menguntungkan para pasukan utara. Karena semakin mereka bertengkar, semakin tidak memperhatikan keutuhan dan keselamatan rumah mereka sendiri. Walhasil, bangsa yang saat Margesot ada di dalamnya benar-benar hampir tiba pada kesempurnaan percintaan mereka. Sadar tidak sadar, dengan Dajjal dari barat, Ya'juj Ma'juj dari utara, maupun iblis yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, tidak ada masalah dengan beliau bertiga. Asalkan jadi makmur, bisa makan dan laba uang lebih banyak, bisa gemah ripah loh jinawi, ini bangsa yang sangat rajin mendekatkan dirinya kepada Tuhan supaya rezekinya makin banyak. Sangat mencintai Nabi, rutin melakukan puja-puji kepada kekasih Allah agar memperoleh syafaat, artinya bisa makin kaya harta. Jelasnya, kalau keadaan makin miskin, dengan rajin beribadah, berzikir dan bersolawat, mudah-mudahan berubah menjadi kaya. Kalau sudah kaya juga rajin beribadah, berzikir dan bersolawat supaya semakin bertumpu kekayaannya. Mereka sangat menjunjung agama, terutama simbol-simbolnya.
Kalau iblis mengirimkan utusannya ke tengah mereka, asalkan menjanjikan kekayaan dan harapan harta benda, maka utusan iblis itu mereka kasih baju takwa, peci, sarung dan surban. Kemudian mereka ajak masuk rumah ibadah, dijunjung untuk berdiri di podium agar memberikan tausiah. Tidak penting isi tausiahnya apa, bahkan mereka juga tidak peduli arti kata tausiah itu sebenarnya apa. Yang utama adalah penghormatan mereka kepada utusan iblis merupakan investasi yang akan memantul kepada mereka efek-efek kapital dan akses kekuasaannya. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. 78 tahun Indonesia merdeka, tetapi kita masih hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mengantarkan bangsa ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada banyak sekali tafsir dan pemahaman dari hadis Nabi tersebut. Tetapi setidaknya yang bisa kita pahami adalah minimal setiap diri kita merupakan pemimpin bagi diri sendiri. Dalam struktur yang lain bisa dilihat bahwa seorang bapak adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang manajer adalah pemimpin bagi bawahannya, dan seterusnya. Sebagai orang Islam, maka sudah pasti Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang paling tepat untuk dijadikan rujukan sebagai seorang pemimpin. Di dalam diri beliau terdapat sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, patonah. Keempat sifat wajib bagi Rasul ini seharusnya juga menjadi syarat wajib bagi seorang pemimpin di tengah kita. Jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat jujur, bagaimana mungkin ia bisa dipercaya untuk memimpin kaumnya? Pemimpin juga harus amanah, bukan pengkhianat. Dan pemimpin pun harus berani menyampaikan informasi kepada kaumnya sesuai dengan fakta yang ada. Pemimpin pun mesti cerdas, tetapi bukan untuk menjadi orang yang sok pintar, atau dalam istilah Jawa disebut mintere. Selain 4 sifat tersebut yang juga patut diteladani dari Rasulullah SAW adalah sikap pemaaf dan lemah lembut yang luar biasa. Bahkan kepada para pengkhianat Islam sekalipun. Selain itu pula, tanggung jawab yang patut dimiliki oleh pemimpin adalah tidak tahannya ia terhadap penderitaan yang dirasakan oleh kaumnya. Dari mulut Rasulullah SAW, di saat sakaratul maut bahkan masih terucap, ummati, ummati, ummati. Lantas, apakah sosok yang saat ini dianggap sebagai pemimpin juga seperti itu? Bahwa seorang pemimpin itu di dalam hatinya bersatu antara rakyat dan Tuhannya. Seorang pemimpin tidak mungkin berkhianat kepada rakyatnya karena Tuhan akan marah, dan seorang pemimpin tidak akan ingkar kepada Tuhannya yang mengakibatkan sengsaranya rakyat. Selama ini sangat jarang kita melihat ada sosok pemimpin yang mampu bersikap manunggaling kawula lan Gusti. Malahan pada era demokrasi yang dianut saat ini, begitu salah seorang pemimpin resmi terpilih melalui pemilihan umum, apa itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden yang menjadi konsentrasi utama,
dalam diri dan tim. Suksesnya adalah bagaimana caranya agar berkuasa kembali di periode mendatang, dan bukan bagaimana caranya mensejahterakan rakyat. Ketika mencalonkan diri menjadi pemimpin, mereka mendapatkan fasilitas yang akan dinikmati, juga pendapatan yang akan mereka terima setiap bulannya. Padahal pelayanan kepada rakyat seharusnya menjadi faktor utama yang seharusnya selalu ada dalam pikiran pemimpin sejak ia bangun tidur hingga tidur lagi di malam hari. Ali berpendapat mungkin yang juga harus dirubah dari pola pikir masyarakat saat ini adalah cara pandang terhadap sebuah jabatan. Jabatan seharusnya dipahami sebagai sebuah alat untuk menunaikan amanah dan bukan sebagai tujuan. Ali menambahkan bahwa satu tujuannya adalah meluruskan kembali kesalahan berpikir kebanyakan orang saat ini terhadap pemahaman tentang pemimpin dan kepemimpinan. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa pemimpin adalah pelayan kalian. Jamaah Ma'iyah bisa memulai dari skala yang lebih kecil, tidak harus dengan membuat sebuah forum diskusi, tetapi bisa dengan hal-hal yang lebih ringan. Dengan tulisan misalnya, dari apa yang dibahas dalam Ma'iyah, selanjutnya bisa ditulis di media sosial atau website, untuk menjadi salah satu bahan rujukan baru bagi pemikiran masyarakat sekarang. Karena hal ini sangat perlu untuk dikembangkan lebih jauh lagi oleh jamaah Ma'iyah. Saat ini orang cenderung memilih pemimpin berdasar kebutuhannya. Semisal, ketika lingkungan tidak aman, maka akan dicari pemimpin yang berani, kuat dan tegas. Ketika dihadapkan dengan situasi pemimpin jauh dari rakyatnya, kita pun mendapatkan pemimpin yang bisa dekat dengan rakyatnya tanpa jarak. Jika sebelumnya tadi disampaikan bahwa menurut Rasulullah SAW setiap kita adalah pemimpin, maka menjadi pertanyaan besar mengapa kita saat ini masih mencari pemimpin. Adi Pujo melemparkan pertanyaan. Menurutnya, jika memang Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa setiap manusia adalah pemimpin, maka logikanya kita tidak akan menghadapi kebingungan pada hari ini untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Artinya, hal ini juga menjadi kritikan tajam bagi diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini ternyata tidak layak menjadi pemimpin, sehingga seringkali terseret arus kebanyakan orang yang begitu bersemangat mendukung seseorang. Pada pemilihan presiden misalnya, yang terjadi adalah orang yang sebenarnya lebih pantas menjadi calon presiden justru hanya menjadi pendukung. Hal ini terjadi bukan karena orang tersebut tidak layak menjadi presiden, tetapi karena ia tidak memiliki kendaraan politik yang kuat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ada juga yang karena kalah populer dibanding calon yang lain berdasarkan survei dan pemberitaan di media sosial, maka orang tersebut memilih mundur saja dari pertandingan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa peran media massa begitu vital saat ini untuk menggerakkan opini publik. Orang yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali oleh masyarakat, setelah diekspos habis-habisan oleh media massa,
maka orang tersebut akan menjadi sorotan publik dan tentu menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Kepopuleran ini kemudian menjadi parameter yang menghancurkan cara pandang masyarakat untuk lebih jeli memilih pemimpin. Saat ini siapa yang terkenal di media massa akan lebih dipertimbangkan oleh masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin. Seharusnya sistem demokrasi tidak diaplikasikan di negara berkembang seperti Indonesia. Karena demokrasi adalah sebuah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, sedangkan yang terjadi di Indonesia keadaan dan kondisi rakyatnya belum sepenuhnya terjamin seperti di negara-negara maju. Sangat tidak masuk akal ketika rakyat masih banyak yang menganggur, masih banyak yang miskin, kemudian pemerintahannya justru menggunakan sistem demokrasi untuk mengurusi urusan rakyat. Bahwa sebuah perubahan besar diawali dari sebuah perubahan kecil. Sebuah perbaikan yang besar dimulai dari perbaikan yang kecil, dan ia mengajak jamaah kenduri cinta untuk memulai dari perubahan dan perbaikan dalam diri pribadi masing-masing. Terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan dan perbaikan yang sifatnya lebih besar. Sekian ulasan yang dapat kami simpulkan. Garis bawah video kali ini bahwa perubahan yang besar harus dimulai dari perubahan yang kecil, dan perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Dan sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.